Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia lahir dengan hati yang bersih, jernih seperti air yang baru turun dari langit, lembut seperti daun muda yang belum disentuh angin. Namun seiring waktu, dunia mulai menguji ketahanan hati itu. Ada keinginan yang datang tiba-tiba, ada ambisi yang tumbuh perlahan, ada dorongan yang tak berhenti meminta. Hingga di satu titik, manusia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia inginkan benar-benar diperlukan? Atau hati ini mulai digerakkan oleh sesuatu yang lebih gelap? Disinilah renungan kita dimulai, saat kerakusan mulai mengambil alih dan membutakan mata hati. Kerakusan tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan. Ia tidak mengetuk pintu dan berkata, "Aku akan merusak imanmu." Ia datang dengan cara yang halus, melalui peluang, melalui keinginan, melalui pembenaran-pembenaran kecil. Ia sering menyamar sebagai nikmat, sebagai prestasi, sebagai keberhasilan. Bahkan terkadang ia datang dalam bentuk doa-doa yang dikabulkan. Semua itu membuat manusia tidak sadar bahwa hatinya mulai digerakkan oleh sesuatu selain Allah. Betapa banyak manusia yang awalnya hanya ingin hidup cukup, tetapi kemudian ingin lebih dan lebih, hingga akhirnya lupa bahwa dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Mereka mengejar dunia dengan seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka menumpuk harta seakan-akan mereka bisa membawanya ke kubur. Mereka berusaha meraih segalanya, meski hati mereka mulai dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpuasan. Inilah penyakit yang diam-diam merusak kehidupan manusia. Kerakusan membuat manusia sulit untuk merasa cukup, padahal rasa cukup adalah salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Orang yang cukup akan tenang meski hartanya sedikit. Orang yang rakus akan gelisah meski hartanya berlimpah. Dunia adalah tempat untuk berusaha, tetapi dunia bukan tempat untuk menambatkan hati. Ketika hati tertambat kepada dunia, maka Allah akan mencabut ketenangan dari dada hamba-Nya. Renungan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk membuka mata kita semua. Karena tidak ada manusia yang benar-benar terbebas dari godaan kerakusan. Setiap orang diuji pada titik yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan kedudukan, ada pula yang diuji dengan pengakuan. Kerakusan selalu mencari celah, dan celah itu seringkali ada di tempat-tempat yang kita anggap aman. Allah mengingatkan kita bahwa hati dapat menjadi buta, bukan karena hilangnya penglihatan, tetapi karena hilangnya petunjuk. Saat manusia membiarkan keinginan dunia menguasai dirinya, maka cahaya petunjuk perlahan meredup. Padahal betapa berbahayanya berjalan dalam gelap tanpa bimbingan. Dan lebih berbahaya lagi adalah merasa tetap berada di jalan yang benar, padahal telah jauh dari cahayanya. Dalam pembuka ini, kita diajak untuk kembali memeriksa isi hati. Adakah ambisi yang kita biarkan tumbuh tanpa kontrol? Adakah keinginan yang kita kejar tanpa memikirkan keridhaan Allah? Adakah nikmat yang kita nikmati tanpa rasa syukur? Semua pertanyaan ini tidak untuk membuat kita takut, tetapi untuk menyadarkan bahwa hati adalah amanah yang harus dijaga. Bila hati rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang terhindar dari kelemahan. Namun Allah memberikan kita kemampuan untuk menyadari kesalahan dan kembali. Kembalinya hati kepada Allah adalah kemenangan terbesar seorang hamba. Sebab di dunia ini, kemenangan bukan terletak pada banyaknya harta atau tingginya pangkat, tetapi pada kemampuan menjaga hati tetap hidup, lembut, dan peka terhadap nasihat. Karena itu, sebelum kita memasuki segmen-segmen panjang mengenai bagaimana kerakusan dapat membutakan hati, mari kita siapkan diri untuk menerima nasihat. Bukan sebagai orang yang merasa paling benar, bukan sebagai orang yang merasa paling bersih, tetapi sebagai hamba yang tahu bahwa dirinya lemah.
dan membutuhkan Allah di setiap detik hidupnya. Sebagai hamba yang tahu bahwa ia tidak mungkin selamat bila hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Semoga pembuka ini menjadi pintu untuk masuk ke dalam perenungan yang lebih dalam. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjauhkan kita dari sifat rakus, dan menerangi langkah-langkah kita dengan cahaya petunjuknya. Karena hidup yang diberkahi bukanlah hidup yang serba banyak, melainkan hidup yang penuh ketenangan, dan ketenangan hanya bisa hadir ketika hati tidak dibutakan oleh kerakusan dunia. Kerakusan yang tak disadari. Ada saat ketika manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang ia butuhkan dan mana yang hanya ia inginkan. Di titik itu, hati mulai menjadi gelap oleh bayangan keserakahan yang terus berbisik bahwa semuanya masih kurang. Manusia terus mengejar, berlari, mengumpulkan apapun yang bisa ia genggam, seolah hidup ini adalah perlombaan tanpa garis akhir. Padahal, di balik setiap langkah yang ia tempuh, Allah sedang mengingatkannya melalui berbagai tanda bahwa apa yang ia cari di dunia ini tidak akan pernah benar-benar memuaskan, tetapi hati yang buta tidak mampu melihatnya. Kerakusan bukan hadir tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti rumput liar yang merayap di taman hati. Mulanya kecil, terlihat tidak berbahaya, bahkan tampak wajar. Namun sedikit demi sedikit, ia bertambah banyak, sampai akhirnya menutup seluruh permukaan tanah dan menghancurkan bunga-bunga ketenangan. Bila manusia tidak mengendalikannya sejak awal, kerakusan itu akan menguasai seluruh diri, bahkan tanpa ia sadari. Dan ketika sadar, seringkali sudah terlambat untuk kembali. Allah telah mengingatkan manusia dalam Al-Quran bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, tempat ujian bagi siapa saja yang melangkah di atasnya. Tetapi manusia yang hatinya telah digelapkan oleh keserakahan merasa bahwa dunia adalah segalanya. Ia tidak lagi memandang akhirat sebagai tempat kembali. Ia hanya memikirkan bagaimana menambah kekayaannya, memperluas kekuasaannya, memperbanyak kepemilikannya, meski harus mengorbankan banyak hal, termasuk ketenangan jiwanya sendiri. Ironisnya, manusia yang rakus sering merasa bahwa ia hanya sedang berusaha keras. Ia menutupi kerakusannya dengan alasan-alasan yang tampak benar. Ia berkata bahwa ia ingin membahagiakan keluarga, ingin memperjuangkan masa depan, ingin memastikan hidupnya aman. Semua alasan itu benar di permukaan, namun di baliknya terkadang bersemayam dorongan yang jauh lebih gelap, keinginan tanpa batas. Kerakusan sering menyamar sebagai kemuliaan. Ketika hati sudah merasa dunia adalah pusat segalanya, maka ibadah pun menjadi formalitas. Hati tidak lagi tersentuh ayat-ayat Allah. Doa hanya sekadar ucapan di bibir. Sedekah tidak lagi dilakukan untuk mencari ridhonya, melainkan sekadar pencitraan atau mencari keuntungan dunia. Hati yang rakus tidak pernah bisa ikhlas karena ia merasa selalu kurang. Ia menawar kepada Allah, bukan tunduk kepadanya. Kerakusan juga membuat manusia sulit bersyukur. Ia lupa bahwa apa yang ia miliki hari ini adalah pemberian Allah yang sangat besar. Ia lupa bahwa ada banyak orang yang bermimpi memiliki apa yang ia punya. Ia tidak merasa cukup meskipun telah memiliki banyak. Dan ketika hati tidak lagi mampu merasakan cukup, maka hidup menjadi penderitaan, betapapun banyak nikmat yang ia genggam. Dalam keadaan seperti ini, hati mulai buta. Ia tidak lagi melihat bahaya yang sedang ia hadapi. Ia tidak lagi peka terhadap dosa yang ia lakukan. Ia tidak lagi mampu membedakan mana yang halal dan haram. Kerakusan menutupi mata hatinya dengan debu kegelapan, membuatnya berjalan tanpa arah di dunia yang penuh ujian. Dan bila Allah tidak menolongnya, ia akan tersesat tanpa pernah menemukan jalan pulang. Rasulullah telah memperingatkan manusia bahwa tidak akan pernah kenyang mulut manusia kecuali dengan tanah, yakni ketika ia sudah masuk kubur,
Itu adalah peringatan bahwa keinginan dunia tidak akan pernah berhenti. Manusia bisa memiliki seluruh isi dunia, namun tetap merasa kurang. Tanpa kendali, kerakusan akan menjadi penyakit yang menggerogoti iman secara perlahan. Hati yang rakus tidak akan tenang. Ia terus memikirkan bagaimana menambah harta, bagaimana menjaga hartanya, bagaimana agar tidak kalah dari orang lain. Ia hidup dalam kecemasan. Ia takut miskin padahal Allah telah melimpahkan banyak rezeki kepadanya. Ia takut kehilangan apa yang bahkan bukan miliknya. Karena sejatinya, segala yang kita miliki hanyalah titipan. Segmen pertama ini membuka pintu renungan. Apakah kita sedang mengumpulkan dunia, ataukah dunia telah mengumpulkan kita? Apakah kita masih mampu melihat dengan mata hati, atau kita justru telah berjalan dalam gelap dan merasa itu adalah cahaya? Kerakusan adalah awal dari kehancuran. Maka sebelum ia tumbuh menjadi monster, manusia harus segera kembali kepada Allah. Ketika hati mulai tak merasa bersalah, penyakit paling berbahaya bukanlah saat seseorang berbuat dosa, melainkan ketika ia tidak lagi merasa berdosa. Pada tahap ini, hatinya sedang mengalami kerusakan yang mendalam. Kerakusan telah menutup ruang-ruang di mana cahaya iman seharusnya masuk. Hati yang seharusnya mudah tersentuh oleh nasihat kini menjadi keras seperti batu. Orang seperti ini bukan hanya sulit menerima kebenaran, tetapi juga merasa bahwa ia selalu benar. Ketika manusia tidak lagi merasa bersalah, ia mulai meninggalkan amal-amal yang dulu membuatnya dekat kepada Allah. Salat masih ia lakukan, tetapi bukan dengan kekhusyukan. Membaca Al-Quran masih ia lakukan, tetapi tidak lagi menggerakkan perasaannya. Sedekah masih ia keluarkan, tetapi tanpa keikhlasan. Semua karena hatinya telah dikuasai oleh keinginan dunia yang tidak pernah selesai. Kerakusan membuat manusia meremehkan dosa-dosa kecil. Ia berkata dalam hatinya, "Ini cuma sedikit, Allah Maha Pengampun." Ia lupa bahwa gunung pun terbentuk dari tumpukan pasir. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa rasa bersalah akan menjadi dosa besar di sisi Allah. Dan hati yang terbiasa dengan dosa akan semakin sulit menerima cahaya hidayah. Salah satu tanda hati mulai mati adalah ketika seseorang mendengar ayat tentang ancaman Allah, namun hatinya tidak bergetar. Ketika ia mendengar kisah-kisah orang rakus yang dihancurkan oleh Allah, namun ia merasa itu tidak berkaitan dengannya. Ketika ia melihat penderitaan orang-orang miskin, namun ia tidak merasa tergerak. Semua ini adalah tanda bahwa hati telah tertutup oleh kerakusan. Saat hati tidak merasa bersalah, manusia mulai membenarkan apa yang seharusnya ia salahkan. Ia mulai mencari-cari dalil yang sesuai dengan keinginannya, bukan dalil yang menuntunnya kepada kebenaran. Ia berkata bahwa semua orang juga melakukannya. Ia beralasan bahwa ia hanya sedang bekerja keras. Ia bahkan memutarbalikkan fakta agar ia tetap bisa melakukan apa yang ia inginkan. Hati yang tidak lagi peka akan sangat sulit menerima nasihat. Bahkan nasihat yang datang dengan lembut pun terasa seperti serangan baginya. Ia merasa disudutkan, padahal Allah sedang memberinya kesempatan untuk kembali. Namun kerakusan menjadikannya buta dan tuli terhadap peringatan. Ia berjalan terus dalam gelap, mengira dirinya berada di jalan terang. Dalam kondisi seperti ini, Allah terkadang memberikan teguran melalui ujian. Entah itu kegagalan, kehilangan, sakit, atau kesedihan yang mendalam. Semua itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka mata hati yang mulai buta. Namun bila manusia tetap tidak sadar, maka ujian itu berubah menjadi hukuman. Semua tergantung pada bagaimana ia merespons teguran Allah. Kerakusan membuat manusia lupa bahwa ia hanyalah hamba. Ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia merasa bahwa ia bisa meraih apapun tanpa Allah. Padahal tanpa izinnya, tidak ada satupun nikmat yang bisa kita genggam. Hati yang sombong dan rakus adalah hati yang paling jauh dari rahmat Allah. Bila dibiarkan terlalu lama, hati yang telah kehilangan rasa bersalah akan memandang maksiat sebagai hal yang biasa, bahkan bisa menjadi kebanggaan. Ia merasa tidak ada yang salah dengan hidupnya.
padahal Allah sedang menunggu ia kembali sebelum semua pintu tertutup. Kerakusan adalah jebakan yang dapat membawa manusia ke titik tak kembali. Segmen kedua adalah panggilan untuk mengintrospeksi diri. Apakah masih ada rasa bersalah dalam hati kita ketika kita tergelincir? Jika masih ada, itu tanda iman yang hidup. Namun bila tidak ada, maka kita sedang dalam bahaya besar. Kerakusan memang mampu membutakan mata hati, namun Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Ketika harta menjadi Tuhan palsu, harta seharusnya menjadi alat untuk mendekat kepada Allah, bukan menjadi tujuan tertinggi dalam hidup. Namun ketika kerakusan telah menguasai hati, harta tidak lagi sekadar alat, ia berubah menjadi Tuhan palsu yang disembah tanpa sadar. Manusia mulai bergantung pada harta lebih dari bergantung kepada Tuhannya. Ia merasa aman ketika hartanya banyak dan gelisah ketika harta itu berkurang, seolah-olah rezekinya berasal dari benda, bukan dari Allah yang Maha Pemberi. Hati yang menjadikan harta sebagai pusat hidup akan mengukurnya dengan ukuran dunia. Ia mulai menilai dirinya berdasarkan apa yang ia punya. Ia mulai menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka miliki. Status sosial, rasa hormat, dan penghargaan semuanya ditentukan oleh jumlah kekayaan. Pada akhirnya, harta menjadi penentu identitas seseorang, menggantikan takwa yang seharusnya menjadi standar kemuliaan menurut Allah. Ketika harta sudah menduduki posisi tertinggi dalam hati, manusia akan rela melakukan apa saja demi mempertahankannya. Ia akan berbohong, menipu, bahkan menghalalkan cara yang haram. Ia akan memutus silaturahmi demi warisan. Ia akan merendahkan orang lain demi keuntungan. Semua karena hartanya sudah menjadi sesuatu yang ia sembah. Ia tidak sadar bahwa ia sedang merusak dirinya sendiri demi dunia yang fana. Kerakusan membuat manusia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil kerja keras semata. Ia lupa bahwa ada jutaan pekerja keras lain yang hidup dalam serba kekurangan. Ia lupa bahwa tanpa kesehatan, tanpa kesempatan, tanpa takdir Allah, ia tidak mungkin meraih apapun. Hati yang rakus akan menganggap dirinya paling hebat dan menghapus peran Allah dalam setiap keberhasilannya. Allah telah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap manusia yang diperbudak oleh harta. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan betapa ngerinya kondisi seseorang yang hartanya tidak mampu menolongnya di akhirat. Di dunia, harta memberi kesenangan. Di akhirat, harta menjadi beban yang mengikat kaki, tangan, dan leher pemiliknya. Semua itu terjadi ketika harta diperlakukan sebagai Tuhan, bukan amanah. Harta yang tidak diberkahi akan membawa kegelisahan. Orang yang hatinya terikat pada harta akan hidup dalam ketakutan. Takut miskin, takut kalah, takut kehilangan. Ia terus terjaga malam, memikirkan bagaimana mempertahankan apa yang dimilikinya. Pada akhirnya, harta yang ia pikir bisa membuatnya bahagia justru menjadi sumber deritanya. Inilah akibat dari menjadikan dunia sebagai tujuan. Namun orang yang memahami bahwa harta adalah amanah akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa harta bukan miliknya. Ia tahu bahwa Allah bisa mengambil kapanpun ia ingin. Ia tahu bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada jumlah. Dan karena itu ia bersedekah, membantu orang lain dan tidak bermewah-mewahan. Ia memanfaatkan harta untuk akhirat, bukan akhirat untuk harta. Kerakusan membuat manusia lupa bahwa harta yang ia tumpuk tidak akan masuk kubur bersamanya. Yang ikut hanyalah amal. Namun hati yang gelap tidak bisa melihat itu. Ia mengira bahwa semakin banyak harta, semakin tinggi derajatnya di mata manusia. Padahal yang benar adalah semakin banyak harta, semakin besar tanggung jawab di hadapan Allah. Kisah Qarun adalah peringatan yang abadi. Ia memiliki kekayaan luar biasa, sampai-sampai kunci gudang kekayaannya pun harus dibawa oleh banyak orang. Namun dengan kekayaannya, ia menjadi sombong. Ia berkata bahwa semua itu karena ilmunya sendiri. Dan akhirnya Allah membenamkannya bersama seluruh hartanya ke dalam bumi. Ini menunjukkan bahwa harta bukanlah jaminan keselamatan. Segmen ketiga ini mengajak kita bertanya,
Apakah harta telah kita letakkan di tangan, ataukah sudah merayap masuk ke dalam hati? Jika ia tetap di tangan, ia menjadi alat yang membawa keberkahan. Namun jika ia masuk ke hati, ia akan menguasai seluruh diri. Dan ketika itu terjadi, manusia sedang menempuh jalan yang berbahaya. Ketika manusia melupakan tujuan hidupnya. Hidup di dunia ini singkat, namun manusia sering memperlakukannya seolah-olah ia abadi. Ketika kerakusan menguasai hati, seseorang akan menghabiskan seluruh waktunya mengejar dunia tanpa pernah memikirkan tujuan ia diciptakan. Ia lupa bahwa ia bukan lahir untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menyembah Allah. Ia lupa bahwa ia bukan hidup untuk membangun istana dunia, tetapi untuk mempersiapkan rumah di akhirat. Tujuan hidup manusia seharusnya jelas, beribadah, taat dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Namun hati yang telah tertutup oleh kerakusan akan selalu memandang dunia sebagai tujuan utama. Segala aktivitasnya diarahkan untuk memperbesar keuntungan, bukan kebaikan. Ia menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya, padahal dunia hanyalah persinggahan sementara. Manusia rakus akan bekerja tanpa kenal lelah demi dunia, namun malas untuk bergerak menuju akhirat. Ia sanggup menghabiskan waktu berjam-jam mengejar keuntungan, namun berat untuk meluangkan 10 menit untuk salat dengan khusyuk. Ia rela bangun pagi untuk bisnis tapi tidak untuk tahajud. Semua ini adalah tanda bahwa prioritasnya telah terbalik. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Kita diberi akal untuk memahami, hati untuk merenung, dan wahyu untuk menjadi petunjuk. Namun, bila hati dikuasai oleh cinta dunia, semua petunjuk itu menjadi kabur. Manusia mulai menjalani hidup tanpa arah, seperti kapal yang berlayar di tengah laut tanpa kompas. Ia terlihat bergerak, namun sebenarnya tersesat. Kerakusan membuat manusia lupa bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Tidak ada satu pun yang kita miliki hari ini yang akan bertahan selamanya. Namun manusia rakus bertindak seolah-olah dunia bisa mereka bawa mati. Mereka merencanakan masa depan dunia bertahun-tahun ke depan, namun tidak pernah merencanakan apapun untuk masa depan di akhirat. Setiap orang yang hidup di dunia pasti sedang menempuh perjalanan panjang menuju akhirat, namun hanya sedikit yang benar-benar mempersiapkan diri. Kebanyakan manusia sibuk dengan hal-hal yang tidak akan bernilai ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Mereka menghabiskan hidup untuk mengejar apa yang akan hancur. Hati yang lupa tujuan hidup akan mudah terpengaruh oleh dunia. Sedikit saja godaan muncul, ia langsung menjangkaunya. Kesempatan haram terlihat seperti peluang emas. Yang penting untung, meski harus mengorbankan prinsip. Namun manusia yang ingat tujuan hidupnya selalu berhati-hati. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling selamat. Rasulullah mengajarkan bahwa kita hidup seperti musafir, menumpang, singgah sebentar lalu pergi. Namun manusia rakus hidup seolah ia pemilik dunia. Ia membangun seakan-akan hidup 1000 tahun, padahal ajal bisa datang kapan saja. Dan ketika ajal datang, semua yang ia tumpuk akan ditinggalkan begitu saja. Mengapa banyak manusia melupakan tujuan hidupnya? Karena dunia terlalu indah bila dilihat dengan mata kepala, dan akhirat terlalu jauh bila tidak dilihat dengan mata hati. Kerakusan membuat pandangan menjadi sempit. Ia menutup mata hati sehingga seseorang hanya melihat apa yang ada di depan mata, bukan apa yang menunggu di akhir. Segmen keempat ini menegaskan bahwa hidup akan jauh lebih bermakna ketika manusia kembali kepada tujuan aslinya. Tidak ada yang salah dengan mencari dunia, selama dunia tidak mencuri hatimu, selama dunia tetap di genggaman, bukan di jiwa. Ketika manusia kembali kepada tujuan hidupnya, dunia akan menjadi ringan dan akhirat menjadi prioritas utama. Tanda-tanda hati yang telah terkontaminasi kerakusan. Tidak ada yang berubah dalam hidup seseorang secara tiba-tiba. Kerusakan hati juga tidak muncul dalam satu malam. Ia muncul perlahan-lahan, diawali dengan tanda-tanda kecil yang sering diabaikan.
Ketika kerakusan mulai merayap, manusia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hidup terasa tidak cukup, waktu terasa kurang, dan hati terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tanda pertama hati yang dikuasai kerakusan adalah hilangnya rasa syukur. Manusia tidak lagi menghargai apa yang ia punya. Ia mengeluh terhadap hal-hal kecil, merasa kurang meskipun sudah berlebihan, dan tidak pernah merasa puas. Ia lupa bahwa banyak orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan apa yang ia miliki, namun ia sendiri tidak pernah mensyukurinya. Tanda kedua adalah kecanduan terhadap perbandingan. Hati yang rakus selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa kalah ketika melihat orang lain lebih kaya. Ia merasa iri ketika orang lain lebih sukses. Ia lupa bahwa Allah memberikan rezeki yang berbeda untuk setiap hamba sesuai kebijaksanaannya. Perbandingan hanya menambah luka di hati. Tanda ketiga adalah sulitnya merasa tenang. Orang yang hatinya telah terkontaminasi oleh kerakusan akan hidup dalam kegelisahan. Setiap hari ia memikirkan bagaimana menambah kekayaan. Ia takut gagal, takut kekurangan, takut kehilangan. Ia merasa hidupnya selalu dikejar waktu. Dan meski ia telah memiliki banyak, hatinya tetap kosong. Tanda keempat adalah hilangnya kepekaan terhadap dosa. Manusia yang rakus akan mudah tergelincir dalam hal-hal yang haram karena ia hanya memikirkan keuntungan. Ia akan menganggap dosa sebagai risiko kecil. Ia merasa bahwa selama tujuannya baik, caranya tidak masalah. Padahal dalam Islam, baik dan benar harus berjalan beriringan. Tanda kelima adalah berubahnya niat dalam ibadah. Salat tidak lagi untuk Allah, tetapi untuk menenangkan hati sementara saja. Sedekah tidak lagi untuk akhirat, tetapi untuk pencitraan. Bekerja tidak lagi dalam rangka amanah, tetapi kerakusan. Ketika ibadah berubah menjadi formalitas, hati sedang berada dalam bahaya besar. Tanda keenam adalah hubungan yang rusak. Kerakusan membuat manusia sulit bersabar dan mudah marah. Ia tidak ingin kalah, bahkan dalam hal kecil. Ia tidak ingin berkorban. Ia ingin menang sendiri. Akibatnya, hubungan dengan keluarga, teman, dan sesama menjadi renggang. Ia tidak sadar bahwa kerakusan sedang memisahkannya dari orang-orang yang ia sayangi. Tanda ketujuh adalah munculnya kesombongan. Manusia mulai merasa hebat karena hartanya. Ia merendahkan orang miskin. Ia memandang rendah mereka yang tidak memiliki apa yang ia punya. Padahal semua itu adalah titipan Allah. Kesombongan adalah tanda bahwa hati telah gelap dan jauh dari hidayah. Tanda kedelapan adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Orang yang hatinya dipenuhi keinginan dunia akan berani bermaksiat meskipun ia tahu Allah melihat. Ia tidak lagi merasakan malu kepada Rabb-Nya. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya, karena ketika rasa takut kepada Allah hilang, semua pintu kemaksiatan akan terbuka. Segmen kelima ini adalah ajakan untuk melihat ke dalam diri. Apakah salah satu dari tanda-tanda ini ada dalam diri kita? Bila iya, maka itu adalah peringatan bahwa hati sedang butuh pertolongan. Kerakusan adalah racun, dan racun hanya bisa dikeluarkan dengan taubat, muhasabah, dan kembali mendekat kepada Allah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kerakusan. Kerakusan bukan hanya penyakit hati, tetapi juga penyakit kehidupan. Ia merusak manusia dari dalam, lalu merusak hubungan sosial, dan akhirnya merusak masyarakat secara keseluruhan. Hati yang dikuasai kerakusan akan membawa dampak negatif ke segala sisi kehidupan. Karena itu Allah memperingatkan manusia untuk menjauhi sifat tamak, sebab ia adalah akar berbagai kejahatan. Kerusakan pertama yang ditimbulkan kerakusan adalah hilangnya ketentraman hidup. Berapa banyak orang kaya yang hidup tanpa tidur nyenyak? Berapa banyak orang yang memiliki segalanya namun merasa hampa? Kerakusan membuat manusia hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Ia tidak pernah merasa aman. Ia takut kehilangan kapan saja. Kerusakan kedua adalah terganggunya hubungan keluarga. Banyak keluarga yang hancur karena harta. Saudara berselisih karena warisan, suami istri bertengkar karena ekonomi,
Anak-anak menjauh karena terlalu sibuk bekerja mengejar dunia. Kerakusan membunuh kasih sayang karena cinta kepada dunia, dan cinta kepada manusia tidak bisa hidup bersama dalam satu hati. Kerusakan ketiga adalah hilangnya rasa empati sosial. Orang yang rakus tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Ia lebih memilih menambah hartanya daripada menolong yang membutuhkan. Ia lebih suka memuaskan dirinya sendiri daripada berbagi. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin lebar. Masyarakat menjadi dingin, keras, dan individualistis. Kerusakan keempat adalah meningkatnya kezaliman. Kerakusan mendorong manusia untuk mengambil hak orang lain. Ia berani merugikan orang lain demi sedikit keuntungan. Ia lupa bahwa kezaliman adalah dosa yang sangat berat, dan doa orang yang dizalimi akan langsung naik ke langit tanpa penghalang. Kerusakan kelima adalah hilangnya keberkahan. Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa kebaikan. Bahkan harta yang diperoleh dengan cara halal pun bisa kehilangan keberkahannya jika hati pemiliknya dipenuhi kerakusan. Tanpa keberkahan, harta sebanyak apapun akan terasa seperti pasir yang terus jatuh dari tangan. Kerusakan keenam adalah runtuhnya moral manusia. Ketika dunia menjadi pusat hidup, hati menjadi gelap. Manusia tidak lagi mempedulikan halal haram. Ia merasa bebas melakukan apa saja demi keuntungan. Ia bisa berbohong, menipu, berkhianat, atau mengambil hak orang lemah tanpa rasa malu. Ini adalah kehancuran moral yang sangat berbahaya. Kerusakan ketujuh adalah hilangnya hubungan dengan Allah. Kerakusan membuat manusia semakin jauh dari Rabb-Nya. Ia jarang berdoa, jarang mensyukuri nikmat, dan jarang mengingat mati. Ia sibuk membangun dunia, sementara akhirat ia biarkan kosong. Ketika hubungan dengan Allah rusak, maka seluruh hidup manusia akan ikut rusak. Kerusakan kedelapan adalah munculnya sifat egois. Manusia yang rakus hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan bagaimana caranya memberi manfaat kepada orang lain. Padahal seorang mukmin sejati adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama. Kerakusan mendorong hati untuk hanya memikirkan diri sendiri, sehingga hidup terasa sempit. Segmen keenam ini adalah pengingat bahwa kerakusan tidak pernah membawa kebaikan. Ia menghancurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Karena itu, manusia harus segera memperbaiki hatinya sebelum penyakit ini semakin parah. Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Namun manusia harus mengambil langkah pertama. Perjalanan taubat dari kerakusan. Tidak ada hati yang terlalu gelap untuk Allah sembuhkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Allah ampuni. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk Allah tarik kembali. Bahkan jika hati telah dipenuhi kerakusan selama bertahun-tahun, pintu taubat tetap terbuka. Allah menunggu hambanya kembali, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk memeluknya dengan kasih sayang. Taubat dari kerakusan dimulai dengan kesadaran. Seseorang harus mengakui bahwa ia telah salah. Ia harus jujur kepada dirinya sendiri bahwa selama ini ia telah hidup untuk dunia. Kesadaran ini adalah tanda bahwa cahaya Allah sedang mengetuk hatinya. Namun tidak semua orang berani mengakui kesalahan. Kesombongan seringkali menghalangi jalan taubat. Setelah sadar, langkah berikutnya adalah penyesalan. Penyesalan yang benar akan membuat hati bergetar. Seseorang akan merasa malu kepada Allah karena telah menukar akhirat dengan dunia. Ia akan merasakan betapa bodohnya ia selama ini mengejar sesuatu yang fana. Penyesalan ini adalah bahan bakar yang akan mendorongnya untuk berubah. Langkah ketiga adalah berhenti dari kebiasaan buruk yang berasal dari kerakusan. Jika ia terbiasa menipu, ia harus berhenti. Jika ia biasa menahan sedekah, ia harus mulai memberi. Jika ia terbiasa mencari keuntungan haram, ia harus segera menghentikannya. Taubat yang benar bukan hanya kata-kata, tetapi perubahan nyata. Langkah keempat adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Ia harus memulai kembali salat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan hati yang lembut, dan memperbanyak doa memohon hati yang bersih. Ketika hubungan dengan Allah kuat, dunia tidak akan lagi mampu mengikat seseorang.
Hati yang terhubung dengan Rabb-nya tidak akan tunduk kepada dunia. Langkah kelima adalah memperbanyak sedekah. Tidak ada obat yang lebih ampuh untuk membersihkan hati dari kerakusan selain memberi. Sedekah bukan hanya mengurangi harta, tetapi juga mengurangi kelekatan hati terhadap harta. Semakin banyak seseorang memberi, semakin ringan hatinya. Dan semakin ringan hatinya, semakin dekat ia kepada Allah. Langkah keenam adalah memperbaiki niat. Carilah dunia, tetapi niatkan untuk akhirat. Bekerjalah keras tetapi niatkan untuk mencari keberkahan, gunakan harta untuk membantu sesama. Ketika niat benar, setiap aktivitas dunia berubah menjadi amal akhirat. Langkah ketujuh adalah memperbanyak muhasabah. Hati yang mudah terpengaruh oleh dunia harus sering diajak berdialog. Seseorang harus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku mengejar ini? Apa tujuanku? Apakah ini mendekatkanku kepada Allah atau menjauhkanku? Muhasabah akan menjaga hati tetap bersih dan tidak kembali tenggelam dalam kerakusan. Langkah kedelapan adalah memohon perlindungan dari Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari doa. Hati yang dulunya keras bisa menjadi lembut hanya dengan doa yang tulus. Seseorang harus memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tamak, diberi rasa cukup dan diberi keberkahan dalam rezekinya. Doa-doa ini akan menjaga hati dari penyakit dunia. Segmen ketujuh ini mengingatkan bahwa perjalanan taubat mungkin panjang tetapi sangat mungkin. Allah tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki hati. Hanya satu langkah kembali kepadanya, maka Allah akan membalas dengan 1000 langkah. Yang penting adalah mulai, sebelum ajal datang dan kesempatan itu hilang selamanya. Rasa cukup, obat paling mujarab. Dalam dunia yang dipenuhi perlombaan materi, rasa cukup adalah anugerah yang sangat besar. Namun tidak semua orang memilikinya. Rasa cukup bukan berarti pasrah, tetapi kemampuan hati untuk menerima apa yang telah Allah berikan tanpa mengeluh. Orang yang memiliki rasa cukup akan hidup lebih tenang daripada mereka yang kaya namun rakus. Rasa cukup muncul dari keyakinan bahwa Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita miliki saat ini adalah takdir terbaik darinya. Ketika hati memahami ini, ia akan berhenti mengeluh. Ia akan berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia akan merasa aman karena tahu Allah tidak pernah salah dalam memberi rezeki. Rasa cukup tidak muncul dari banyaknya harta, tetapi dari kebersihan hati. Banyak orang miskin yang hatinya lapang, dan banyak orang kaya yang hatinya sempit. Dunia bukan soal angka, tetapi soal kondisi hati. Hati yang bersih akan melihat nikmat dalam hal kecil. Hati yang kotor akan melihat kekurangan dalam hal besar. Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi lapangnya hati. Ini berarti orang yang rakus akan miskin meskipun hartanya melimpah. Sebaliknya, orang yang memiliki rasa cukup akan kaya meskipun hartanya sedikit. Rasa cukup adalah kekayaan yang tidak bisa diambil siapapun. Rasa cukup membuat seseorang berhenti mengejar apa yang tidak perlu. Ia fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Ia tidak berusaha impress orang lain. Ia tidak terpengaruh gaya hidup palsu. Hatinya tenang karena ia tidak terbebani oleh ambisi kosong. Inilah kehidupan yang diberkahi Allah, sederhana namun penuh cinta. Rasa cukup juga mengurangi kecemasan. Seseorang yang memiliki rasa cukup akan tidur dengan tenang. Ia tidak khawatir akan masa depan. Ia tidak takut miskin karena ia yakin Allah selalu menyediakan jalan. Keyakinan ini adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Rasa cukup akan mendorong seseorang untuk lebih banyak berbagi. Ketika hati merasa cukup, ia tidak takut rezekinya berkurang. Ia percaya bahwa apa yang ia keluarkan akan kembali dengan cara yang lebih baik. Karena itu, orang yang memiliki rasa cukup biasanya dermawan, sementara orang rakus cenderung pelit meskipun hartanya melimpah. Rasa cukup juga menjaga seseorang dari dosa. Orang yang merasa cukup tidak akan tergoda untuk mengambil yang bukan miliknya.
Ia tidak akan menipu, mencuri, atau mencari keuntungan haram. Ia tahu bahwa apa yang Allah berikan sudah cukup. Hati yang cukup adalah hati yang bersih dari kerakusan. Rasa cukup adalah anugerah yang harus dimohonkan kepada Allah. Tidak semua orang mampu merasakannya tanpa pertolongannya. Karena itu, Rasulullah sering berdoa agar hatinya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Ini menunjukkan bahwa rasa cukup adalah karunia yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Segmen ke-8 ini memberi pesan bahwa rasa cukup bukan hanya sekadar sifat, tetapi perisai yang melindungi hati dari dunia. Ketika manusia mampu merasakan cukup, ia akan melewati hidup dengan tenang. Dunia tidak lagi membutakannya, dan akhirat menjadi tujuan jelas yang ia kejar. Mengembalikan dunia ke tempat yang sebenarnya. Dunia adalah tempat yang indah bila ia berada di tangan, namun menjadi bencana bila ia masuk ke hati. Karena itu, manusia harus menempatkan dunia pada posisi yang benar. Allah tidak melarang kita menjadi kaya, tetapi Allah melarang kita diperbudak oleh dunia. Ketika dunia kembali ke tempatnya, hidup manusia kembali seimbang. Menempatkan dunia pada tempatnya berarti menjadikannya sarana, bukan tujuan. Harta digunakan untuk membantu, bukan untuk sombong. Waktu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk mengejar kesenangan. Jabatan digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas. Ketika dunia digunakan untuk kebaikan, ia menjadi pahala. Agar dunia tetap di tangan, manusia harus terus memperhatikan hati. Hati adalah pusat hidup. Bila hati bersih, dunia tidak akan mampu menguasainya. Namun, bila hati kotor, dunia sekecil apapun akan menjadi Tuhan kecil di dalam dada. Karena itu, menjaga hati adalah tugas seumur hidup. Salah satu cara menjaga dunia tetap berada di luar hati adalah memperbanyak amalan akhirat. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kecil ketergantungannya pada dunia. Ia tidak takut kehilangan dunia, karena ia tahu bahwa akhirat jauh lebih baik. Hati yang terpaut kepada Allah tidak akan terpaut kepada dunia. Cara lainnya adalah membatasi keinginan. Banyak orang menderita bukan karena tidak punya, tetapi karena terlalu banyak ingin. Keinginan yang tidak dikendalikan akan membakar hati. Bila manusia hanya fokus pada apa yang ia butuhkan, hidup akan terasa ringan. Menjaga dunia tetap di tempatnya juga berarti tidak menjadikan dunia sebagai standar kesuksesan. Kesuksesan sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi dekatnya hati kepada Allah. Dunia bisa menipu. Banyak orang yang terlihat sukses di permukaan, namun hatinya kosong. Sementara banyak orang sederhana yang penuh cahaya iman. Manusia harus sering mengingat kematian. Kematian adalah cermin yang sangat jujur. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita kejar hari ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal. Ketika seseorang sering mengingat mati, dunia akan terasa kecil dan akhirat terasa dekat. Agar dunia tidak mengikat hati, manusia harus membangun hubungan erat dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita nilai kehidupan, mengingatkan kita dari kelelahan dunia, dan membimbing kita menuju jalan yang lurus. Hati yang dekat dengan wahyu akan sulit ditaklukkan oleh dunia. Menempatkan dunia pada tempatnya juga berarti memahami bahwa rezeki bukan berada di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Ketika seseorang memahami ini, ia tidak akan terlalu sedih ketika kehilangan, dan tidak akan terlalu bangga ketika mendapatkan. Ia hidup dalam ketenangan karena tahu Allah selalu adil. Segmen ke-9 ini mengingatkan bahwa dunia bukan musuh. Musuh sesungguhnya adalah ketika dunia masuk ke hati. Bila dunia tetap di tangan, ia menjadi berkah. Bila dunia masuk ke hati, ia menjadi fitnah. Maka bijaklah dalam menempatkannya. Ketika cahaya Allah kembali menyinari hati, setelah perjalanan panjang dari kegelapan kerakusan, ada satu fase yang paling indah dalam hidup seorang hamba. Ketika cahaya Allah kembali menyinari hatinya,
Pada fase ini, seseorang merasakan kelegaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia seakan bangun dari tidur panjang, melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih jernih dan lebih dalam. Cahaya Allah membuat hati lembut. Ia menangis ketika mendengar ayat Al-Quran. Ia bergetar ketika mengingat kematian. Ia merasa malu ketika teringat dosa. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki hatinya. Hati yang dulunya keras kini menjadi lapang. Hati yang dulunya gelap kini dipenuhi cahaya. Ketika cahaya Allah masuk, seseorang akan berhenti mengejar dunia secara berlebihan. Ia mulai mengukur hidup dengan ukuran akhirat. Ia memahami bahwa dunia hanyalah alat. Ia kembali mencintai ibadah. Ia merindukan salat. Ia merindukan malam-malam sunyi untuk berbicara dengan Allah. Ia merindukan ketenangan yang hanya datang dari zikrullah. Cahaya Allah juga mengubah cara seseorang memandang harta. Ia tidak lagi tamak. Ia merasa cukup. Ia bersyukur untuk hal-hal sederhana. Ia lebih bahagia ketika bisa memberi daripada menerima. Harta tidak lagi membelenggunya. Harta menjadi amanah yang ia jaga dengan baik. Cahaya Allah membuat hubungan dengan sesama menjadi lebih baik. Ia menjadi pemaaf. Ia menjadi lembut. Ia menjadi dermawan. Ia menjadi pendengar yang baik. Ia berusaha meminta maaf kepada mereka yang pernah ia zalimi. Ia memperbaiki hubungan yang dulu ia rusak. Ia sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Cahaya Allah mengubah arah hidup seseorang. Ia mulai membangun masa depan yang tidak hanya berorientasi dunia, tetapi juga akhirat. Ia menabung pahala, bukan hanya uang. Ia memperbanyak amal jariah. Ia berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Ia ingin ketika ia wafat, ada jejak kebaikan yang terus mengalir. Cahaya Allah membuat hati penuh harapan. Hati yang dulunya gelisah kini tenang. Hati yang dulunya takut kini yakin. Hati yang dulunya sibuk dengan dunia kini sibuk dengan kebaikan. Ia memahami bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pemberi rezeki. Keyakinan ini menumbuhkan rasa bahagia yang tidak bisa dibeli. Ketika hati mulai bercahaya, seseorang akan lebih mudah memilih jalan yang benar. Godaan dunia masih ada, tetapi ia tidak mudah terpengaruh. Ia memiliki benteng iman yang kuat. Ia mengerti bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi di akhirat, dan ia memilih jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Cahaya Allah adalah hadiah bagi mereka yang berjuang melawan kerakusan dan nafsu dunia. Hadiah ini lebih berharga daripada semua harta dunia, karena hati yang bercahaya adalah hati yang bahagia. Dan hati yang bahagia adalah hati yang dekat dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Segmen ke-10 ini menjadi penutup dari perjalanan panjang tentang kerakusan, bahwa sebesar apapun gelapnya hati, cahaya Allah selalu mampu menembusnya. Yang penting adalah manusia mau membuka pintu hatinya. Allah selalu menunggu, selalu sayang, dan selalu menerima hambanya yang kembali. Di akhir perjalanan renungan ini, kita kembali diingatkan bahwa kerakusan bukanlah sekadar sifat buruk, melainkan penyakit hati yang dapat merusak seluruh kehidupan seorang hamba. Ia merampas ketenangan, menghilangkan rasa syukur, menjauhkan manusia dari ibadah, dan bahkan mampu membuat seseorang lupa bahwa suatu hari ia akan kembali kepada Allah. Kerakusan tidak pernah berhenti meminta, sampai akhirnya manusia tiba di kuburnya dengan tangan kosong. Dunia memang indah, menggoda, dan penuh kesempatan. Allah tidak melarang hambanya untuk meraih dunia, tetapi Allah melarang hati mencintai dunia melebihi cinta kepadanya. Ketika dunia ditempatkan di tangan, maka ia akan menguatkan seseorang. Tetapi ketika dunia ditempatkan di hati, maka ia akan menghancurkan seseorang. Karena itu, penutup ini mengajak kita semua untuk menata kembali prioritas hidup. Segala apa yang kita kejar sebenarnya hanyalah bayangan yang tidak akan pernah bisa kita genggam sepenuhnya. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, jabatan tidak menjamin ketenangan, popularitas tidak menjamin keamanan. Semua itu bersifat sementara, rapuh, dan sewaktu-waktu bisa hilang.
sementara hati yang dekat kepada Allah akan selalu memiliki ketenangan meski dunia mengambil segalanya. Penutup ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, selama ini, apakah kita yang mengejar dunia, ataukah dunia yang mengejar kita? Apakah kita masih mampu berkata, cukup ketika Allah telah memberi? Ataukah kita menjadi hamba yang tidak pernah puas meski karunia datang bertubi-tubi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena jawaban kita menentukan masa depan kita di dunia dan akhirat. Allah memberikan tanda-tanda kepada setiap orang agar mereka segera sadar sebelum terlambat. Ada yang disadarkan melalui musibah, ada yang disadarkan melalui kehilangan, ada yang disadarkan melalui kegagalan, dan ada pula yang disadarkan melalui peringatan yang lembut. Namun orang yang paling celaka adalah yang tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda itu. Ia membiarkan hatinya terus dikuasai oleh keinginan dunia. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang hidup, hati yang peka dan hati yang mampu merasa cukup. Hati yang selalu kembali kepadanya meski berkali-kali jatuh. Hati yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai kendaraan menuju akhirat. Karena sesungguhnya hidup hanya sebentar, dan seluruh kesibukan kita hari ini akan berakhir ketika mata kita terpejam untuk terakhir kalinya. Penutup ini bukan akhir dari renungan, melainkan awal dari perubahan. Jika hari ini kita menyadari bahwa kerakusan telah menguasai sebagian hati kita, maka inilah saat yang tepat untuk kembali. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita mencoba. Allah menunggu langkah kecil kita untuk kembali kepadanya. Dan satu langkah menuju Allah akan disambut dengan berlipat-lipat rahmat-Nya. Marilah kita menata ulang harapan, memperbaiki niat, dan menghidupkan kembali hati yang mungkin selama ini tertutup oleh ambisi dunia. Tidak ada yang salah dengan bermimpi, tetapi mimpi harus dibingkai dengan takwa. Tidak ada yang salah dengan berusaha, tetapi usaha harus dihiasi keikhlasan. Dan tidak ada yang salah dengan memiliki, tetapi kepemilikan harus ditempatkan pada batas yang Allah ridhoi. Pada akhirnya, kita semua akan membawa hati kita menghadap Allah, bukan harta kita. Kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita miliki. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan atas seberapa besar dunia yang kita genggam, tetapi seberapa bersih hati yang kita jaga. Karena itulah penutup ini adalah ajakan lembut untuk kembali menjaga hati sebelum terlambat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat rakus, membersihkan hati kita dari ambisi yang membutakan, dan menuntun langkah kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi. Semoga setiap detik yang kita lalui dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan cahaya iman. Dan semoga hidup kita menjadi saksi bahwa dunia tidak mampu membutakan hati yang selalu kembali kepada Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, lembutkanlah hati kami yang keras. Bersihkanlah hati kami dari sifat rakus, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu merasa cukup, selalu bersyukur, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk, yang Engkau jaga dari keburukan diri sendiri, dan yang Engkau kuatkan untuk berjalan menuju-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan seluruh umat Muslim. Amin. Jika narasi ini menyentuh hati dan memberi Anda ruang untuk merenung, dukung terus kanal Langit Jiwa, agar tetap bisa menyebarkan pengingat dan kebaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.